inspiratif. Kita berada di kebun jeruk. Jeruk ini biasa kita kenal dengan nama jeruk Medan, ataupun banyak juga yang mengenal dengan nama jeruk Brastagi. Daerahnya ini teman-teman berada di dataran tinggi Kabupaten Simalungun. Kita akan bercerita mengenai suka dan duka dari bertani tanaman jeruk ini ya teman-teman. Kita akan mewawancarai singkat dengan pemilik kebun ini. Mari simak video kami selengkapnya. Sekarang sudah bersama Bapak Andre Girsang, pemilik dari kebun jeruk ini ya teman-teman. Kita akan mewawancarai singkat mengenai tanamannya. Jadi begini Pak, kami pertama mau nanyakan untuk pemupukan seperti apa ini Pak yang dilakukan untuk pemupukan tanaman jeruk kita ini Pak? Ya, biasanya kami lakukan pemupukan jeruk ini dua jenis. Yang pertama pupuk kimia, yang kedua pupuk organik ataupun kompos. Nah, jadi pupuk kimia ini biasanya kami lakukan sekali 3 bulan, berarti dalam 1 tahun kami akan melakukan pemupukan 4 kali Pak. Untuk pupuk kimia ya Pak? Untuk pupuk kimia ya. Jadi untuk organiknya tadi seperti apa Pak? Untuk organiknya ya Pak, biasanya minimal 2 kali lah setahun Pak. Minimal 2 kali setahun. Jadi iya. Jenis pupuk organik ini kan bermacam-macam Pak. Jadi yang digunakan itu jenis apa aja ini biasanya Pak? Ya, biasanya yang kami gunakan mau juga yang dari dari kandang ayam seperti itu ya Pak? Kandang ayam, dari kandang lembu, ada juga lagi yang lainnya. Yang sudah pakai merek itu ya Pak? Yang iya, sudah iya. diolah ya? Iya. Bisa juga pupuk organik pun bisa juga. Jadi untuk aplikasinya pupuk kimia tadi 4 kali dalam setahun. 1 tahun, untuk organik minimal dua kali dalam setahun. Ya. Seperti itulah kira-kira untuk proses pemupukannya ya Pak. Jadi ya. Untuk proses pemeliharaan ini hal-hal apa aja yang paling penting kita perhatikan ini Pak di tanaman Ya, ini? biasanya kalau dalam perawatan jeruk ini yang paling utama dia di samping kita tadi menggunakan pupuk kimia ya. ataupun organik. Ya. Yang paling utama dia yang kita lakukan adalah penyemprotan, pengendalian hama. Penyemprotan rutin ya Pak dilakukan? Ya, minimal lah kalau lagi buahnya mau masak, ya setidaknya lah sekali seminggu lah kita lakukan penyemprotan. Oh, berarti saat buah itu menjelang panen di situ paling harus diperhatikan ya Pak? Harus diperhatikan, minimal lah sekali seminggu lah kita harus melakukan penyemprotan. Oh, tujuannya itu untuk menghindari gangguan dari hama lah ya Pak? Iya, iya. Jadi selain penyemprotan tadi masih ada Pak yang perlu diperhatikan untuk perawatannya? Ya, yang kedua yang perlu juga diperhatikan masalah pemangkasannya. Karena kalau nggak dipangkas, ya mungkin obat yang kita semprotkan ke dalam tidak akan masuk dan cahaya tidak maksimal pun ya Pak? tidak maksimal. Nah, jadi untuk itu perlu juga kita lakukan pemangkasan. Iya. Jadi, pemangkasan ini juga dalam bertani jeruk itu adalah hal yang wajib ya Pak? Ya, wajib ya. Agar cahaya juga Tembus. jadi teknik-teknik pemangkasannya itu sudah biasa lah ya Pak petani jeruk itu. Iya, iya. Ranting mana yang perlu dibuang itu Iya. sudah biasa lah ya Pak. Iya, iya. Jadi untuk masih ada Pak untuk perawatannya. Untuk perawatannya saya rasa cukup segitu dulu ya Pak. Ya, itu aja lah yang paling utama dulu kalau masalah perawatannya ya.
dalam usaha itu Pak, kita biasa mengenal dengan suka duka dalam usaha. Tentunya dari usaha tani jeruk ini juga tentunya ada suka dan duka ya Pak. Iya, iya. Bisa sedikit diceritakan itu Pak. Kalau mengenai suka dulu lah Pak, gimana Pak? Ya, kalau sukanya ya bisa terpenuhi kebutuhan, Ya. dan yang kedua ya bisa menyekolahkan anak-anak. Iya, seperti itu ya Pak. Iya. Jadi memang ini penghasilan utama ya Pak? Ya, kalau di kampung kita ini termasuk pada saat sekarang ini mungkin jeruk inilah penghasilan utama di desa ini. Iya ya Pak. Iya, jadi itulah sukanya ya Pak. Jadi Iya, iya. kalau bercerita dukanya ada juga ya Pak? Dukanya ada juga Pak, karena kalau lagi memang kan ada waktunya juga gagal panen. Gagal panen dari Nah. faktor apa Pak? Hama ya? Faktor hama termasuklah cicit. Oh, itu Nah, itulah biasa yang membuat buahnya rontok jatuh ya Pak? ya, berjatuhan lah semua buahnya kalau udah sempat datang hama. Biasa itu disebut lalat buah ya, Ya, Pak? lalat buah ya. Jadi untuk itulah dukanya ya Pak. Untuk pemasarannya aman-aman aja Pak? Pernah nggak Ya, merasa kadang kalau pemasarannya kalau biasanya pas panen raya biasanya harga itu anjlok. pas panen raya harga anjlok ya Pak? Oh iya, karena semua pada panen. Tapi artinya dengan harga anjlok itu kita masih memperoleh laba ya Pak? Masih beroleh keuntungan? Ya, kalau itu tergantung lah Pak. Kadang ada yang sebagian ada yang untung. Ya, kalau menurut biasanya kalau udah kayak gitu ya kebanyakan merugi lah. Iya, artinya seandainya dapat untung tentu masih untung yang tipis, yang Ya, rendah ya begitulah Pak? kira-kira. Nah, Jadi harapannya lah Pak untuk musim depannya, untuk musim ke depan seperti apa ini Pak? Hasilnya seperti apa ya, untuk kalau harapannya Pak? harapannya ke depan buahnya makin banyak dan jeruknya pun makin besar-besar buahnya, dan harganya pun ya kalau bisa Kalau harapannya Pak ah, lumayan lah, lumayan lah, bisa lah maunya tah 10.000 ya Pak? ya gak usah dulu 10.000, entah 7.000 8.000 aja lah. Oh, Nah, 7.000. begitu harapannya. Jadi ini lahan kita di luas berapa ini Pak? Kira-kira lebih kurang 2 hektar kurasa adanya nih, kira-kira lebih kurang begitulah 2 2 hektar. hektar. Iya. Jadi untuk jumlah tanaman, jumlah populasi tanamannya berapa? Jumlah pohon tanamannya sekitar 800 batang. Jadi kalau situ kira-kira harapannya per pokoknya ini dapat berapa kilo nanti ini Pak untuk musim kedepannya, yang buahnya udah kita lihat ini tapi ukuran Kira-kira per pokok berkisaran 50 sampai 60 lah. oh jadi kita anggap dulu 50 dulu Iya, ya Pak 50 ya. dengan 800 pokok bisa mencapai 40 ton ya. iya kirain tadi 4 ton Pak ternyata 40 ton Iya, 40 ton harapan harganya ya taruhlah dulu 7.000. iya. Dengan itu mungkin kita bisa lebih tetap bersemangat nantinya Pak Iya, kalau bisa tercapai harapan kita ya Pak. Iya, Pak, iya. Iya. Jadi kami mengucapkan terima kasih Pak telah disambut di kebun ini dengan baik. Jadi mudah-mudahan dengan video kita ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang bertani, terutama juga kawan-kawan yang bertani jeruk Pak. Terima kasih Pak Iya. kesempatannya. Terima kasih juga, sama-sama.